Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami yang terdiri dari Hafiz Rehan Gunawan 005 dan juga saya sendiri Raditya Ramadan 050. Sini kami akan menjelaskan mengenai pembahasan soal dan juga penyelesaiannya tentang analisis gaya dinamis pada slider crank. Di sini kami sudah membuat sebuah soal di mana ada sistem slider crank. Di sini jadi mesin pendorong paket memiliki sistem yaitu ada crank yang bergerak rotasi clockwise. Di sini diketahui kecepatan sudutnya itu 10 radian per second dan juga percepatan sudutnya 20 radian per second kuadrat. Pada lengan atau member AB itu panjangnya 16 atau 4 inch dan juga BC 16 inch. Di sini diketahui ketika sudutnya 60 derajat yaitu member AB terhadap horizontalnya. Lalu ditanyakan untuk menentukan torsi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem mekanisme ini. Ya, lanjut. Nah, di sini kami ada beberapa tahap perhitungan, yaitu analisa kecepatan, yang kedua percepatan, dan juga analisa dinamis. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai analisa kecepatan. Jadi untuk menganalisis kecepatan ini kita perlu menggambarkan diagram mekanismenya. Di sini ada 4 link dan juga ada 3 join. Jadi ada ABC, join ABC dan juga link 1, 2, 3, 4. Di sini lengan seperti diketahui di soal ya. Jadi lengan AB di panjang yang 4 atau link 2 punya berat 1 pound yaitu W2, lalu link 3 mempunyai berat 4 pound dan juga C sendiri atau ya rigid body C itu punya berat 8 pound. Baik, setelah kita menggambar kinematik diagram, kita perlu menentukan dulu sebelum menghitung kecepatan, yaitu menghitung mobility. Nah, di sini untuk mengetahui apakah kita bisa menghitung kecepatan dalam satu yang diketahui atau tidak. Nah, di sini kita memiliki 4 link dan juga untuk joinnya di sini hanya join primer, yaitu join A, B, C dan juga slidernya itu, sehingga di sini JP sama dengan 4. Untuk JH di sini tidak ada cam ataupun gear join sehingga 0. Maka untuk menentukan mobility-nya maka 3 dikali N-1 dikurangi 2 JP dikurangi JH. Di sini dimasukkan nilainya 4, JP-nya 4, maka mobility dari sistem mekanisme ini yaitu 1. Sehingga dengan satu input yang diketahui kita bisa mencari kecepatan yang lain. Bisa mencari nilai-nilai yang lain. Jadi tadi FBD-nya, lalu kita analisis satu persatu dari link 1 atau link 2 yaitu batang AB. Di sini kita cari posisinya. Jadi untuk PB sendiri yaitu pastinya tegak lurus dengan batangnya. Jadi arah dari VB-nya tegak lurus sehingga jika dicari posisinya terhadap sumbu horizontalnya itu 330 derajat. Di sini diperoleh dari, karena sini diketahui 60 derajat, maka sininya 60 dan juga sini 90, jadi 360 dikurangi 150. Lalu untuk yang batang BC atau link ketiga itu kita tentukan posisi dari VCB, yaitu kecepatan relatif C terhadap B dan juga VC-nya. Untuk
VCB ini diperoleh posisinya itu 75,5. Di sini diperoleh dari, kita ketahui dulu posisi dari posisi dari titik B ini terhadap atau batang CB terhadap horizontalnya itu 14,5 didapat dari kita ketahui tadi di soal bahwa jarak vertikal C ke B itu ada 4 inch, maka sin theta 4/16, jadi tetanya 14,5. Sehingga di sini didapat sudutnya 14,5 dan didapat theta CB-nya atau sudut CB-nya 75,5. Lalu untuk VC sendiri dia hanya arah kanan horizontal sehingga sudutnya 0 derajat. Di sini ada, lalu untuk tabel perhitungannya di sini besarnya kita ada VB, VC dan VCB. Untuk nilai VB diperoleh dari kecepatan sudut yang diketahui dan juga dikalikan panjangnya. Ditemui 40. Lalu untuk sudutnya 30, untuk V cos tetanya 34,64, V cos theta, V sin theta. Di sini V sin theta yaitu untuk sumbu Y yaitu min 20 inch per second. Lalu VC di sini tadi karena searah dengan atau horizontal ke kanan dengan sudut 0, maka besar V cosnya VC dan V sin-nya yaitu 0. Lalu untuk VCB ini belum diketahui omega 3 dan RBC-nya, lalu sudutnya 75,5, V cos theta untuk sumbu X-nya 0,25 VCB, untuk V sin tetanya yaitu sumbu Y 0,97 VCB. Dari sini kita coba cari tadi yang belum diketahui adalah VC dan VCB. Kita bisa menentukan dengan menggunakan persamaan vektor, penjumlahan vektor. VC sama dengan VB plus VCB. Maka untuk sumbu X kita memperoleh persamaan berikut. Nah, untuk VCB ini kita tentukan dulu dari sumbu Y. Oke, untuk VCB kita dapat 20,6. Kita masukkan ke persamaan sumbu X ini, kita peroleh VC-nya 39,8. Selanjutnya yaitu ada analisis percepatan yang akan saya jelaskan. Ya, tadi ada FBD-nya tadi kan dari diketahui. Kita mulai dari analisis AB, itu ada percepatan normal dan tangensial kan. Nah, tangensial ini kan 90 derajat dari membernya. Kemudian normalnya selalu mengarah pada titik putarnya. Kemudian kita juga perlu mencari sudutnya dari percepatan normal dan tangensial. Untuk yang tangensialnya kita peroleh sama kayak tadi 330 derajat. Kemudian untuk yang normalnya kita peroleh 240 derajat. Itu diperoleh dari 330 dikurangi 90 derajat. Kemudian yang dari BC ini ada percepatan tangensial dan normal juga. Yang tangensialnya diperoleh sudutnya tadi sama 75,5 derajat. Kemudian yang normalnya kita memperoleh dengan menambah sudut ini tadi 75,5 ditambah sudut ini kan 90 derajat, 95 ditambah 180 derajat menghasilkan 345,5. Kemudian untuk yang AC karena dia mengarah ke kanan maka sudutnya juga 0. Selanjutnya yaitu ada tabel perhitungan percepatan. Nah, tadi kita memperoleh ada AC, AB, dan ACB dengan normal dan tangensial. Untuk yang AC, karena dia slider, maka dia arahnya cuma tidak perlu menganalisis normal dan tangensial, karena arahnya selalu horizontal. Sudutnya 0 derajat, kemudian diproyeksikan ke cos, menghasilkan AC. Untuk
Untuk yang sin, ini sin ya. Ini sin 0. Kemudian yang AB normal, rumus percepatan normal yaitu V kuadrat per R, VB-nya 40, RAB-nya 4, menghasilkan 400 in per second kuadrat. Terus tadi sudutnya diketahui 240 derajat, diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y, menghasilkan angka ini. Kemudian tangensial, kita menggunakan percepatan sama dengan alfa dikali R untuk member BC. Alfa dari BC yaitu alfa 2 sama dengan 20 dikali RBC panjangnya 4 menghasilkan percepatan 80 in per second kuadrat. Kemudian ada sudutnya 330 derajat diproyeksikan lagi menghasilkan angka 69,3 pada sumbu X dan min 40 pada sumbu Y. Kemudian percepatan ACB normal, rumusnya V kuadrat per R, VCB 20,6 kuadrat dibagi 16 menghasilkan percepatan 26,5 in per second kuadrat. Kemudian sudutnya 345 derajat diproyeksikan sumbu X, sumbu Y menghasilkan angka ini. Yang tangensial juga sama caranya dengan yang B, tapi kita menggunakan alfa 3 dikali RAB. Karena belum diketahui, kita tulis saja. Kemudian sudutnya 75,5 diproyeksikan cos dan sin. Nah, ini terus ada persamaan penjumlahan vektor AC sama dengan AB ditambah ACB. Karena AC tadi tidak ada normal dan tangensial, kita tulis AC saja. Yang AB dan ACB ada normal dan tangensial, dijumlahkan seperti ini. Nah, untuk penjumlahannya kita mulai dari sumbu X. Dari angka-angka tadi kita masukkan ke sini, menghasilkan persamaan ini. Nah, karena kita masih belum mengetahui ACB tangensial, kita peroleh dari persamaan yang dari sumbu Y. Nah, sumbu Y kita juga masukkan, AC-nya 0, sehingga kita dapat mengetahui ACBT, yaitu sebesar 405,18 in per second kuadrat. Kita masukkan ini, sehingga menghasilkan percepatan C negatif 3,4015. Selanjutnya untuk analisis dinamis. Jadi untuk menganalisis dinamis ini kita perlu ketahui bahwa yang diketahui itu apa dulu. Sedangkan di sini yang diketahui adalah outputnya dulu, yaitu gaya gesek. Jadi hasil dari dinamikanya itu gaya gesek, yaitu outputnya, baru kita cari inputnya, yaitu torsinya. Lalu kita analisis di sini untuk link 4 itu ada beberapa gaya yang bekerja. Di sini hasil dari pergerakan atau percepatan C, yaitu AC ke arah kanan, menghasilkan gaya gesek ke arah kiri. Di sini walaupun rigid body, karena diasumsikan jarak dari pusat masanya itu sedikit atau kecil, maka bisa diabaikan, tidak dimasukkan dalam perhitungan. Lalu untuk gaya reaksi dari joinnya itu yaitu CY ke arah bawah dan CX ke arah kanan. Lalu ada gaya berat dari rigid body C yaitu 8 pound dan juga gaya normalnya ke atas. Lalu kita mencari gaya reaksinya dengan menggunakan persamaan sigma Fx sama dengan Cx min F gesek sama dengan MC atau dikali AC. Untuk MC sendiri bisa dicari dari berat dibagi gravitasinya. Di sini menggunakan 386 in per second kuadrat, diperoleh Cx-nya 1,929 pound. Untuk persamaan dari sigma Fy kita peroleh persamaan Cy sama dengan n-8 pound. Lalu untuk selanjutnya analisa untuk link 3. Jadi link 3 ini mempunyai join C dan B. Di sini mempunyai gaya reaksi untuk C sendiri, join C sendiri yaitu Cx dan Cy.
Lalu untuk B, BY, dan BX di sini diketahui atau sudutnya yaitu 30 derajat dengan batangnya itu memiliki berat 4 pound. Maka di sini diperoleh masanya yaitu 0,0103. Untuk analisanya di sini menggunakan samaan momen, di mana untuk CY dicari, lalu CX-nya tadi CX-nya sudah diketahui kali sin 30 derajat ke 16, lalu untuk inersianya sendiri yaitu 1/12 kali masanya, lalu kali panjang batang kuadrat kali ditambah M dikali 8 kuadrat. Di sini diperoleh CI-nya yaitu 4,723 pound. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan perhitungan segitiga IC. Nah, dari segitiga IC ini kita perlu mencari itu karena kita membutuhkan AY dan AX dari link 3 ini. Karena dia bergerak secara general, maka kita mencari dari sigma FY dan sigma FX ini perlu mencari AX dan AY. Nah, untuk mencarinya, kita menggunakan segitiga IC ini. Nah, segitiga IC ini kita mulai dari analisis batang BC. Kita dapat peroleh tadi ini kan sudutnya kan sudah diketahui 14,47. Kemudian VB ini untuk VB ini kan dia mengarah ke bawah tegak lurus dengan member AB. Nah, untuk mencari IC sendiri kita menarik garis tegak lurus dari VC dan VB, yaitu garis ini, sehingga ketemu pada titik IC ini. Nah, selanjutnya yaitu sudutnya, tadi kan ini sudah diketahui 30, karena ini 90, berarti 180 kurangi 30 kurangi 90, masukkan 60. Sehingga segitiga ini, sudut yang pada B ini sebesar 74,47. Kemudian sudut dari yang sini sudah diketahui tadi 75,5. Sehingga karena kita ketahui dua sudut segitiga ini, maka kita bisa ketahui sudut dari yang IC itu sendiri, yaitu dengan cara 180 dikurangi sudut ini dikurangi sudut ini, menghasilkan sudut sebesar 30,03 derajat di sini. Kalau kita sudah mengetahui sudut semuanya, kita dapat menggunakan rumus sinus untuk mencari panjang A dan B. Yang pertama yaitu A. Dengan cara yaitu A per sin sudut ini sama dengan 16 per sin sudut ini. Menghasilkan A sama dengan 30,8 in. Kemudian untuk mencari panjang B, kita diperoleh dari sinus law juga, yaitu B per sin 75,5 sama dengan 16 sin 30,03 derajat. Menghasilkan B sama dengan 30,9 in. Nah, dari kita mengetahui B, maka kita juga dapat mengetahui panjang R dari CG ini tadi. Nah, karena ini CG kan ini pasti di tengah dari member AB. Berarti dia di tengah. Nah, itu untuk mencari R-nya kita dapat menggunakan rumus cos. Yaitu R kuadrat sama dengan sudut yang diketahui, B kuadrat ditambah 8 kuadrat, dikurangi 2 dikali 8 dikali 30,8. Cos sudut yang di depannya. Menghasilkan R sama dengan 29,7. Nah, kalau kita sudah mengetahui R-nya, kita lanjut ke mencari VCG.
Nah, VCG ini berarti kan omega 3 dikali R yang tadi sudah kita ketahui, yaitu menghasilkan VCG sama dengan 38,383 in per second. Sehingga menghasilkan percepatan normalnya, rumusnya V kuadrat per R, dimasukkan tadi menghasilkan 49,53 in per second kuadrat. Kemudian tangensialnya menggunakan rumus alfa dikali R, 25,38 dikali R tadi, 29,7, menghasilkan 754,8 in per second kuadrat. Nah, ini tadi kan kita dapat AN dan AT ini dari mengetahui R tadi. Nah, karena AN dan AT ini 90 derajat, kita dapat mengetahui resultannya dari ACG ini, yaitu dengan cara mengakarkan dan dikuadratkan keduanya, menghasilkan ACG sama dengan 756,42 in per second kuadrat. Dari ini juga kita dapat mengetahui theta dari theta ini. Kalau tan-nya kan berarti kan ACG 3N dibagi ACG 3T. Nah, di artan menghasilkan sudut ini yaitu 3,75 derajat. Nah, dari sudut itu kita perlu mencari sudut itu karena pada gerak general ini kan tadi kan kita mencari percepatan yang X dan percepatan yang Y. Nah, sedangkan yang tadi yang tangensial dan normalnya itu masih belum menyesuaikan dengan garis horizontal dan vertikal. Maka dari itu kita perlu memproyeksikan ACG ini tadi ke garis horizontal dan vertikal. Nah, sebelum itu kita perlu mencari sudutnya lagi. Nah, dari sudutnya ini kita dari ketahui 3,75, terus ini 14,8. Nah, ini permasalahannya ada sudut lagi. Nah, untuk mencari sudut ini, diketahui sudut ini sebesar 90,56. Itu artinya sudut ini bisa dicari dengan cara 90,56 dikurangi 3,75 dan dikurangi 86,25 sehingga menghasilkan sudut ini. Nah, karena kita sudah ketahui sudut keduanya, kita dapat memproyeksikan ke AX dan AY. AX-nya diperoleh 716 dan AY 223. Kemudian kita dapat melanjutkan ke link 3 tadi, dimasukkan AY dan AX-nya menghasilkan BY sama dengan 3,23 dan BX 9,304. Dilanjutkan ke link 2. Ini ada, tadi kan link 2 kan AB, tadi karena reaksinya dari diketahui, maka kita tinggal masukkan untuk menggunakan sigma moment. Sigma moment sama dengan inersia dikali alfa 2. Nah, karena ini positifnya CW, maka T dikurangi BX, ini sudutnya 60 derajat, berarti BX sin 60 kali 4, kemudian dikurangi BY dengan ulangan sudutnya ini, sin 60 kali 4, sama dengan inersianya ini, dikali alfanya tadi diketahui 20. Menghasilkan angka ini dan menghasilkan torsi sama dengan 38,96 clockwise. Hal ini membuktikan sesuai dengan soal tadi karena kecepatan sudutnya clockwise maka torsi yang diperlukan juga clockwise 38,96. Sebenarnya ini ada sigma fx dan fy tidak perlu karena untuk mencari torsi kita hanya perlu menggunakan analisa momen. Sekian dari kelompok kami untuk penjelasan dari soal dan pembahasan mengenai slider crank. Mohon maaf apabila ada kesalahan perhitungan maupun penulisan dan juga dalam penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.